Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang i'tidal dan tumakninah di dalam i'tidal. Apakah yang dimaksud dengan i'tidal? Yang dimaksud dengan i'tidal adalah berdiri sebentar setelah melakukan ruku dan sebelum melakukan sujud. Jadi i'tidal itu di antara dua rukun, yaitu setelah melakukan ruku dan sebelum melakukan sujud. Dan di dalam i'tidal itu wajib untuk tumakninah. Jadi tumakninah adalah rukun sholat yang mengiringi i'tidal. Dan juga tumakninah nanti dalam rukun-rukun yang lain, termasuk di dalam sujud harus ada tumakninah dan kegiatan-kegiatan yang lain. Wahai sahabatku, bahwa i'tidal menjadi rukun di dalam sholat termasuk tumakninah dalam mazhab Syafi'i, tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, tumakninah dan i'tidal dan tumakninah bukan bagian dari rukun, tapi adalah bagian dari wajibnya sholat. Apa yang membedakan wajibnya sholat dan rukun sholat dalam mazhab Hanafi? Yang membedakan adalah kalau dia rukun menyebabkan sholatnya tidak sah kalau dia tidak melakukan. Kalau dia dianggap wajib, kalau misalnya seorang tidak melakukannya, sholatnya dianggap sah, tetapi dia berdosa karena meninggalkan wajib itu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, orang sholat harus melakukan i'tidal dan juga tumakninah dalam i'tidal. Kalau tidak melakukan dua hal itu, sholatnya tidak sah. Tapi dalam mazhab Hanafi tetap sah, hanya saja dia berdosa. Kenapa demikian? Karena i'tidal maupun tumakninah dalam i'tidal adalah bagian dari wajibnya sholat. Wahai sahabatku, dalam mazhab Syafi'i, bahwa i'tidal itu didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, dia sebagai rukun itu marfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian rukulah kamu hatta ta'tadila, sehingga kamu i'tidal, berdiri jejak, berdiri lurus, sehingga dia dalam kondisi berdiri. Nah, wahai sahabatku, ini juga dikiaskan kepada duduk di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud itu adalah bagian dari rukun, maka i'tidal pun bagian dari rukun. Ini wakiasan alal julusi bainas sajdataini, dan dikiaskan dengan duduk di antara dua sujud. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang wajib, yang menjadi rukun juga adalah dia harus tumakninah. Dan yang kedua adalah bahwa seseorang itu berniat untuk i'tidal, bukan berniat melakukan tindakan yang lain, bukan berniat melakukan rukun yang lain, tapi niatnya adalah memang niat untuk i'tidal. Ketika dia ruku lalu bangun dari ruku, niatnya adalah niat i'tidal. Sehingga kalau misalnya ada seseorang ruku lalu kemudian dia mengangkat kepalanya dan setelah itu dia sujud, pada waktu dia sujud dia ragu-ragu apakah i'tidalnya itu telah sempurna atau belum, maka dia wajib untuk melaksanakan i'tidal lagi. Setelah itu baru kemudian dia sujud. Itu artinya bahwa ketika seseorang i'tidal, maka i'tidalnya itu harus diniati dengan niat untuk i'tidal, bukan untuk yang lain. Contoh, ketika ada seseorang sedang ruku, lalu kemudian dia kaget karena ada ular, lalu kemudian dia mengangkat kepalanya pada posisi i'tidal, maka itu tidak mencukupi sebagai i'tidal. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah wajib untuk tumakninah, karena tumakninah adalah rukun, dan yang wajib untuk i'tidal karena i'tidal adalah rukun, dan yang kedua adalah dia berniat untuk i'tidal, bukan berniat untuk yang lain. Dan yang ketiga adalah dia harus tidak memanjangkan i'tidal itu. Jadi i'tidal tidak boleh panjang-panjang, tidak boleh lama-lama. Berapa batas lamanya? Batas lamanya adalah tidak boleh melebihi bacaan qiraah. Bahasa yang mudahnya adalah tidak boleh melebihi bacaan suratul Fatihah ketika i'tidal.
Ini sama dengan ketika duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu juga tidak boleh melebihi tasyahud. Jadi dia harus lebih pendek dari duduk tasyahud. Kalau ketika i'tidal harus lebih pendek dari membaca suratul Fatihah atau yang lain. Wahai sahabatku, karena itulah maka ketika ada orang yang memanjangkan i'tidal, melamakan posisi i'tidal, bagaimana hukumnya? Ada 3 pendapat dijelaskan. Yang pertama adalah misalnya pendapat dari Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali, dan juga ini dikuatkan oleh Imam Al-Baghawi. Menurut Imamul Haramain dan Imam Al-Baghawi, kalau ada seseorang yang sedang sholat lalu dia memanjangkan i'tidalnya melebihi suratul Fatihah misalnya, maka sholatnya dianggap tidak sah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah dianggap sebagai sah, mutlak, boleh, tidak batal. Sholatnya sah. Itu pendapat yang kedua, mutlakon, sah. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, kalau seseorang memanjangkan itu karena dia membaca zikir, maka dianggap sebagai sesuatu yang sah, maka dianggap sah sholatnya. Tentu hal ini mengecualikan terhadap sholat tasbih dan juga ketika dia kunut. Jadi ini mengecualikan ya, yang memanjangkan i'tidal tadi ini mengecualikan ketika dia melaksanakan kunut. Nah, kalau kunut nggak apa-apa. Yang kedua, kalau misalnya dia sedang sholat tasbih, membaca tasbih lebih panjang dari suratul Fatihah misalnya, dari surat-suratan, maka tidak apa-apa. Nah, menurut Imam Nawawi, seseorang boleh memanjangkan i'tidal kalau misalnya disertai zikir, walaupun zikirnya itu zikir di luar kunut maupun di luar tasbih. Nah, sahabatku, ini adalah aspek yang penting kita bicarakan dalam hal i'tidal ini supaya pengetahuan kita, informasi kita tentang salat itu lebih bermakna. Bukankah ibadah yang kita lakukan, kalau ibadah itu didasari kepada ilmu pengetahuan, bahwa ibadah kita itu akan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena itulah, wahai sahabatku, video kali ini kita menjelaskan i'tidal, dan pada video-video lainnya saya juga menjelaskan bagaimana seseorang ruku misalnya, bagaimana seseorang sujud yang memang dianjurkan dalam agama, dalam fikih Islam dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi maupun mazhab-mazhab yang lainnya. Baik sahabatku, inilah yang mungkin bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.